Ada juga yang menyampaikan, oh ini negara Pancasila, hukum Islam nggak boleh berlaku. Di negara Pancasila ini pantang yang namanya syariat itu berlaku. Nah, melalui tesis itu kita ingin buktikan nggak seperti itu. Pancasila itu tidak anti syariat Islam. Pancasila itu bukan belenggu untuk penerapan syariat Islam. Nah, jadi kita buktikan secara ilmiah dalam tesis, ternyata di negara Pancasila banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah berlaku. Tapi dengan persepsi, apa sih pengaruhnya Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia? Kita sama tahu bahwa Pancasila itu kan dasar negara Republik Indonesia. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa di King's Road University di Riyadh, Saudi Arabia, itu tahun 85 ya kita mulai masuk ke sana. Nah, di tahun-tahun itu kan 85 86 kan masih apa namanya ada penataran P4 ya. Iya, jadi mahasiswa di Timur Tengah kan juga diharuskan untuk mengikuti penataran P4. Waktu itu saya dengan kawan-kawan ikut penataran P4, itu diskusi, dialog, karena model penataran itu kan ada dialog, ada diskusi, ya kan, ada debat, ada kelompok-kelompok dari mahasiswa. Dan ketika itu salah satu pemberi daripada materi tentang P4-nya Pak Utoyo Usman, dulu kepala BP7 atau apa begitu. Ya. Jadi artinya memang sejak kita sekolah juga dulu dari mulai SD, SMP, SMA kita kan sudah dapat pelajaran tentang Pancasila. Nah, jadi artinya pengenalan saya maupun siapapun ya yang ikut kurikulum di tahun-tahun itu, di tahun-tahun saya masih SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu memang Pancasila pelajaran wajib. Nah, jadi siapapun kalau serius belajar mempelajari Pancasila, ya dia akan tahu apa dan bagaimana Pancasila tersebut. Nah, karena saya dulu memang tekun belajar, tekun baca, jadi Pancasila bagi kita memang karena merupakan bagian daripada kurikulum, ya kita pelajari sehingga kita tahu karena belajar, tahu karena kita berinteraksi langsung dengan Pancasila itu sendiri. Nah, begitu saya ambil S2 di University Malaya. Nah, di situ kita diskusi dengan kawan-kawannya. Dulu kawan-kawan yang mendorong saya untuk ambil S2 tuh ada Dr. Hamid Sarkasi yang sekarang di apa namanya di Gontor, rektor kalau nggak salah atau apa. Kemudian juga ada Dr. Adian Husaini. Ya, di Universitas Ibn Khaldun yang di Bogor, dekan kalau nggak salah saat ini. Ada Miumi juga. Jadi artinya beliau-beliau ini dulu setiap saya dakwah di Malaysia, kita habis dakwah tuh kita kumpul, kita bincang, diskusi, dialog. Nah, beliau-beliau ini yang mendorong kita untuk ambil S2. Nah, begitu juga pada saat kita mau cari judul apa nih tesisnya nih, kita bincang media. Mereka yang sarankan sebaiknya Pancasila, Habib. Karena Pancasila ini kan sebagai dasar negara Indonesia perlu juga diketahui oleh luar negeri. Jadi kita mencoba untuk memperkenalkan Pancasila di Malaysia, tapi dengan persepsi apa sih pengaruhnya Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Kan ada juga yang menyampaikan, oh ini negara Pancasila, hukum Islam nggak boleh berlaku. Di negara Pancasila ini pantang yang namanya syariat itu berlaku. Nah, melalui tesis itu kita ingin buktikan nggak seperti itu. Pancasila itu tidak anti syariat Islam. Pancasila itu bukan belenggu untuk penerapan syariat Islam. Nah, jadi kita buktikan secara ilmiah dalam tesis, ternyata di negara Pancasila banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah berlaku. Seperti dalam urusan pernikahan, perceraian, wakaf, hadiah, hibah, itu kan di Indonesia udah ada ininya, komparasi hukum Islamnya. Jadi nggak betul kalau hukum Islam tidak bisa berlaku di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu welcome terhadap hukum Islam, kenapa tidak? Nah, jadi saya masih jadi ingat waktu saya baca isi pidato, redaksi pidato daripada Bung Karno ya. Beliau mengatakan kepada kelompok-kelompok Islam ketika itu, beliau katakan silakan yang kelompok Islam mau terapkan hukum Islamnya atau agama lain, silakan. Silakan itu perjuangkan, tapi lewat
yaitu jalur konstitusional. Artinya perjuangkan itu lewat parlemen, lewat DPR. Kalau DPR udah menyetujui menjadi undang-undang, no problem. Jadi dari mulai sejarah lahirnya Pancasila sampai hari ini tidak ada satu klausul pun yang melarang syariat Islam itu diberlakukan di negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi boleh hukum Islam berlaku di Indonesia. Yang penting ikut prosedur ya, prosedur konstitusional yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Waduh, berarti kayak fitnah-fitnah bahwa antum cuma kepengen Indonesia jadi negara Islam gitu ya. Ibaratnya anti Pancasila itu salah berarti itu ya. Justru maaf, saya pernah dulu didatangi ada beberapa belas wartawan-wartawan asing yang dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Mereka tanya, Habib Rizik, ini Anda mendirikan Front Islam dulu, namanya Front Islam ya, FPI. Ini tujuannya mau mendirikan negara Islam. Saya jawab kepada mereka, saya nggak perlu mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka bilang, loh kenapa? Kan FPI selama ini kan bicara syariat Islam, hukum Islam, hukum potong tangan pencuri, potong tangan koruptor. Ini kan berarti mau bawa Indonesia jadi negara Islam. Saya bilang enggak. Indonesia ini sejak berdirinya sampai hari ini sudah jadi negara Islam. Kenapa saya harus dirikan negara Islam? Jadi saya tanyakan kembali lagi pada mereka, Anda mendefinisikan negara Islam itu apa? Oh, negara Islam itu harus ditulis dalam konstitusi bahwa negara ini adalah negara Islam. Itu definisi Anda. Definisi kami sesuai dengan ilmu fikih, ilmu syariat. Negara Islam itu definisinya nggak begitu. Jika sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim dipimpin oleh orang Islam dan syiar Islam berjalan, itu negara Islam. Soal hukum potong tangan belum berlaku, itu persoalan lain. Soal pidana Islam belum diterapkan, itu persoalan lain. Yang jelas Indonesia penduduknya mayoritas Islam. Presidennya selama ini dengan wakil presiden juga Islam. Menteri-menterinya juga mayoritas Islam. Gubernur-gubernurnya juga kebanyakan Islam. Memang negara mayoritas Islam. Dan syiar Islam kan gak dilarang di Indonesia. Masjid di mana-mana mengumandangkan azan. Sholat 5 waktu orang berbondong-bondong, apalagi sholat Jumat, masjid penuh. Kemudian beberapa klausul hukum Islam dalam soal keluarga, dalam soal ekonomi diberlakukan, diizinkan di Indonesia. Artinya syiar Islam itu udah ada. Jadi berdasarkan kriteria ini, Indonesia sebetulnya sudah jadi negara Islam. Bukan statement aja gitu ya? Menjadi negara Islam nggak mesti menyatakan diri Republik Islam Indonesia. Enggak, ini negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bendera merah putih, dengan lambang Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalam praktek hukum kebernegaraannya ternyata banyak hukum-hukum Islam sudah diadopsi dan menjadi bagian daripada hukum positif nasional. Bagi saya ini udah negara Islam, udah masuk kriteria negara Islam. Makanya Indonesia masuk jadi anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam. OKI itu kan kumpulan negara Islam. Makanya Indonesia masuk di sana karena dianggap sebagai negara Islam. Yang merumuskan Pancasila juga ulama ya? Ya, Pancasila sendiri kan lahir dari rahim Islam, lahir daripada perjuangan para ulama. Nah, jadi memang kita punya tesis itu ingin membuktikan begini. Tesis itu kita harapkan melalui tesis itu jangan lagi Pancasila dihadap-hadapkan dengan Islam. Jangan diadu-adu dengan Islam. Sempat beberapa kali kan? Bukan hanya beberapa kali, sering. Iya benar. Kadang-kadang bertentangan. Kalau orang bicara Islam langsung dianggap anti Pancasila. Gitu. Kalau orang bicara syariat dianggap ingin merubah Pancasila. Enggak begitu. Kita tetap setia kepada Pancasila, tetap itu sebagai dasar negara kita. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Masya Allah. Ini yang baru nonton baru paham nih. Orang pasti mikirnya berbeda mengenai pandangan antum ini. Banyak yang mikir berbeda nih. Tapi uniknya juga dengan sejauh ini ya, Anda juga nggak pernah ngeliat non Muslim itu pernah punya salah paham sama antum. Justru sesama Muslim kadang-kadang yang salah paham. Itu gimana? Hubungan dengan non Muslim tuh baik-baik aja gitu ibaratnya. Tapi malah sesama Muslim kadang-kadang. Jadi begini Mas Ari, kalau saya melihat ini kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau ada
kebencian orang terhadap kita atau pandangan yang negatif kepada kita, ini kan kita mesti pelajari dulu latar belakangnya atau sebabnya kenapa. Jadi kalau ada orang benci kepada kita karena belum kenal, nggak usah khawatir. Nanti udah kenal juga bencinya hilang. Tinggal waktu. Tinggal waktu. Itu kan artinya tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, kalau orang benci kepada kita karena framing media. Kan ada media-media yang anti dengan perjuangan dakwah terus memframing, iya kan? Ya kan gitu, Beb. Ada antumnya dikit itu hilang tuh. Pasti. Nah, ini kan karena framing media, karena di framing dan ada penyesatan opini. Nah, sehingga mereka yang benci kepada kita sebabnya ya karena framing yang mereka dapatkan tadi. Ini juga nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Begitu berjalannya waktu, kemudian kita juga menggunakan media-media yang positif, lama-lama ini juga luntur. Orang yang semula benci karena penyesatan media, begitu kita luruskan, insya Allah bencinya juga hilang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi orang yang benci kepada kita itu karena kekurangan informasi aja. Kalau yang begini juga nggak sulit. Kita cukupkan informasinya, insya Allah bencinya juga akan hilang. Jadi kebencian-kebencian seperti itu kita nggak terlalu khawatir. Nah, yang paling gawat kalau benci karena iri dan dengki, itu susah obatnya. Karena kalau orang benci kepada kita karena iri dan dengki, walaupun dia sudah dapat informasi lengkap, tetap iri dengki. Nggak pengaruh itu. Nggak pengaruh, walaupun dia dapat informasi lengkap. Nggak ada guna itu informasi lengkap. Bahkan dengan informasi lengkap yang dia dapat, mungkin dia lebih iri, lebih dengki lagi. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam salah satu bait syairnya, kata beliau, kullu adawatin kuturja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Kata Imam Syafi'i, setiap permusuhan itu mudah diharapkan penyembuhnya. Setiap permusuhan, kebencian siapapun kepada kita mudah dicari obatnya, gampang dicari obatnya. Illa kecuali permusuhan dari orang-orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Masya Allah. Kalau kita dimusuhi karena iri dengki, kita nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin dirinya sendiri. Dia mesti banyak istighfar kepada Allah, introspeksi diri, apakah dia benci karena iri dan dengki atau bagaimana. Nah, makanya Mas Ari dan kawan-kawan semua yang mendengarkan ini, yuk kita buang tuh iri dengki dari diri kita. Karena kalau itu udah ada di diri kita, kita tidak akan pernah bisa objektif lagi menilai orang lain yang kita benci. Bener juga. Singkirkan itu. Kita kalau mau berusaha menilai dengan objektif, kumpulkan semua informasi yang ada, informasi yang plus, informasi yang positif, yang negatif, nanti kita nilai. Dan jangan sekali-kali menilai seseorang berdasarkan informasi yang belum teruji. Karena kan sekarang ini zaman hoax ya. Ini zaman berita-berita fitnah, dusta, bohong. Nah, jangan sampai kita jadi korban hoax. Kadang-kadang video cuma seberapa detik udah kita bisa judgement nih. Gitu. Padahal kadang-kadang video kan bisa mereka potong-potong. Dan itu saya alami. Ceramah-ceramah saya yang 1 jam dipotong jadi 5 menit di bagian-bagian yang bisa memuaskan para pembenci tadi. Dapat bahan. Dapat bahan. Iya, jadi itu. Udah berapa kali, Beb? Kayaknya udah nggak kehitung ya. Waduh. Kayaknya udah kehitung. Kita kalau lihat sekarang Facebook, Instagram, TikTok, nggak boleh kelihatan saya punya gambar langsung hilang. Jangankan gambar, ditulis nama aja Habib Rizik langsung di banner. Langsung kena. Jadi uniknya dulu ada temen kan katanya kalau pasang foto antum itu kan kena itu kan. Ya, kalau anak-anak syatasin cari animasi antum jadi kan kalau ngepost gitu, atau siluet gitu kan. Teman anak ada yang dia foto di foto antum. Foto di fotonya aja kan lebih. Foto di foto kenapa? Nah, itu di beberapa platform seperti itu. Tapi sekarang ini kan ibaratnya kalau kita lihat ya, memang di setiap era pemerintahan ada kesempatan di mana fitnah itu ada, gitu. Nah, untuk saat ini sepertinya agak lebih light nih. Kita bisa ngobrol begini, bisa kemudian bisa tampil di media antum gitu ibaratnya. Udah nggak seperti dulu gitu. Maksudnya dulu nongol sedikit aja atau menyebut nama antum inisialnya aja kena gitu ibaratnya di sosial media gitu. Nah, bagaimana menurut para antum nih?
Ya, jadi kita dulu maupun sekarang bagi para juru dakwah seperti saya ya sebagai ustadz juru dakwah tetap harus memposisikan diri sebagai juru dakwah yang berdakwah dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga bagi kita baik zaman dulu maupun sekarang sulit ataupun gampang, ya bagi kita sama aja. Sama aja. Artinya kita punya media-media lain kok yang bisa kita manfaatkan. Contoh, sepanjang era setelah reformasi lah kita katakan, kita bicara setelah reformasi ya, sebelum maraknya medsos, sebelum maraknya medsos, orang belum kenal Twitter, Facebook apa. Nah saat itu banyak media-media mainstream di Indonesia yang memframing bahwa Habib Rizik itu ekstrem, FPI itu radikal, kadang-kadang juga ada yang langsung menuduh embrio teroris dan lain sebagainya. Saat itu kan boleh dikatakan kita sulit melawannya itu framing, karena saat itu kan bukan zaman medsos. Saat itu kan yang dipegang oleh media-media mainstream, televisi nasional yang pegang itu. Jadi kalau sudah media mainstream mencap kita ekstrem, ya se-Indonesia bisa sebut kita ekstrem. Dan saat itu kemampuan kita untuk menjawab lewat media itu memang agak sulit, kecil. Tapi jangan lupa bahwa kita kan juga punya mimbar. Mimbar itu kan dihadiri oleh ribuan orang, kadang-kadang ratusan ribu orang. Dan mimbar-mimbar itu kan lebih interaktif daripada media-media mainstream. Kita langsung bertemu dengan umat. Kita langsung duduk di tempat yang sama dengan umat. Nah, ternyata itu dulu sangat efektif untuk menangkal fitnah-fitnah tersebut. Jadi kita tidak punya media elektronik, tapi kita punya media mimbar. Kita punya media pengajian. Dan kita punya media organisasi yang punya cabang-cabang di seluruh provinsi. Nah, jadi media-media ini yang menangkal berita-berita tersebut. Sebelum ada medsos, itu sudah kita lakukan. Dan itu efektif untuk zaman itu. Nah sekarang setelah ada medsos lebih mudah lagi menangkalnya. Jadi walaupun di ban sana sini ada juga tetap aja ada media. Contohnya di ban di Facebook, di Instagram, kemudian di di TikTok, Twitter masih bebas. YouTube masih bebas. Nah, ditambah lagi kan kita bisa buat media-media yang lainnya dengan menggunakan platform-platform yang lain. Nah jadi artinya bagi seorang dai jangan pernah ngandelin itu terlalu ngandelin media untuk dakwah. Enggak, kita punya media yang lebih unik lagi. Kita punya media bisa berinteraksi langsung dengan ratusan ribu umat di satu lokasi. Itu kan luar biasa. Dan ingat bahwa interaksi langsung semacam itu jauh lebih efektif daripada. Dan kita punya umat yang nyata, real, bukan umat follower yang ada angka-angka aja ya. Bukan kopi doang ya. Bukan follower angka itu kan kadang-kadang ada bot bisa dibuat. Kalau ini kan nyata, real. Beliau tahu bot juga. Jadi mantap jadi ternyata ya. Saya penasaran nih Beb. Di awal Beb, orang kok kalau jadi gini, atau misalnya bikin kajian atau bikin mimbar gitu ya, itu yang datang bisa banyak. Dulu kejadian rekor itu di Jakarta bisa 7 juta orang datang ke ke Monas gitu misalnya. Yang jadi pertanyaan itu apa kira-kira yang membuat orang itu kemudian dulu sebelum ada medsos ya, yang membuat orang itu pada mendatangi antum itu apa sih? Apa di antum? Yang menurut antum nih mungkin datang karena ini. Kunci keberhasilan aksi 411, aksi 212, kunci yang utama adalah silaturahim antara para dai, para ustadz, para habaib, para kiai. Kemudian melalui silaturahim tersebut dibangun ukhuwah Islamiyah. Makanya kita lihat pada aksi 411 umpamanya atau 212, tokoh-tokoh yang terkenal lembut ya, yang terkenal santun seperti almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, rahimahullah taala, begitu juga Kiai Haji Gimnastiar, Gim, hafizahullah taala. Ini kan orang-orang yang terkenal santun, lembut, yang ramah di dalam dakwahnya. Tapi ternyata bisa bersatu kok. Siapa bilang nggak bisa bersatu? Nah, di sana ada boleh dikatakan kelompok-kelompok yang dianggap keras ya. Di sana ada Ustadz Abu Jibril, kemudian ada Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, tua tapi tegas luar biasa. Ternyata semua bisa disatukan. Nah artinya apa di sini? Silaturahim itu penting. Kalau saya sendiri nggak bakal mampu.
untuk membuat aksi 411 atau 212 dengan peserta yang sedemikian banyak. Saya sendiri nggak mampu. Kita silaturahim. Nah, ketika itu saya dengan kawan-kawan kita silaturahim ke ke MUI, kita silaturahim ke NU DKI. Di situ waktu itu ada mustasarnya Kiai Haji Mahfuz Asirun. Bahkan kita juga silaturahmi ke PP Muhammadiyah. Ada Dr. Haidar Nasir. Kita datang, kita sampaikan kenapa kita harus menggelar 212 karena ini, karena ini, karena ini. Sebab kalau kita tidak silaturahmi, kita tidak sampaikan langsung. Beliau kan cuma tahu dari media. Oh, katanya begini, itu perlu diwaspadai. Nah, maka itu kita datangi. Saya datang dengan kawan-kawan. Oh, jadi masih dengan cara itu langsung, bukan telepon, bukan? Oh, enggak, kita datang ke Dr. Haidar Nasir, hafizahullah taala, beliau sambut. Di sana ada Buya Anwar Abbas, ada yang lainnya saya tidak sebutkan satu persatu, mereka sambut baik, mereka dengarkan. Dan mereka tanya, ini maksudnya kemana, tujuannya apa, visi misinya bagaimana. Nah, jadi kita datangi satu-satu, pimpinan-pimpinan pondok pesantren kita datangi, tapi kita berbagi tugas ya, saya nggak sendiri. Nah, jadi saya ditugaskan pondok pesantren mana saja. Di sana ada Kiai Haji Sobri Lubis, pondok pesantren mana saja. Di sana ada Kiai Muhammad Khattat, beliau komunitas mana saja. Nah, dengan persatuan seperti itu, nah bisa terwujudlah 411-212. Ada Kiai Haji Zaitun Rasmin dari Wahda Islamiyah, ada Ustadz Bakhtiar Nasir yang juga ikut, ada almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala. Kalau saya sebutkan satu persatu terlalu banyak. Cuman yang saya pengen gambarkan di sini, ini kan mereka berbeda-beda warna ini. Berbeda-beda ini. Cara dakwahnya, kemasan dakwahnya, tapi bisa kok bersatu dalam 411-212. Kenapa? Karena memang isu yang diangkat itu menyatukan semua, membela Al-Qur'an. Al-Quran yang dinista, Al-Quran yang dinodai, semua merasa punya tanggung jawab untuk membela Al-Quran. Nah, karena ada isu yang menyatukan, Al-Quran menyatukan kita, karena kita bisa turun bareng. Jadi kuncinya silaturahmi, bangun ukhuwah Islamiyah, dengan adanya kuatnya persaudaraan persatuan, maka jangankan 212, lebih dari 212 pun kita akan mampu untuk membuatnya kalau ada persaudaraan yang kuat, persatuan yang bagus.